Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya perwakilan dari kelompok manajemen event badminton. Pertama, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Rini Mafira dengan NIM akhir 3006, yang kedua ada Angger Agati dengan NIM akhir 3010, yang ketiga ada Dea Kirana dengan NIM akhir 3024, yang keempat ada Ria Anugrawati dengan NIM akhir 3026, yang kelima ada Ana Karisma dengan NIM akhir 3031. Yang keenam ada Meilina Dewi Sugiyarti dengan NIM akhir 3036. Yang ketujuh ada Dwi Gustiana dengan NIM akhir 3043. Yang kedelapan ada Nadia Putri Amelia dengan NIM akhir 3059 dan Marcella Diva dengan NIM akhir 3062. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Farika Isnani Zurofin dengan NIM akhir 3066. Selanjutnya yaitu latar belakang kegiatan. Olahraga badminton merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa, dan banyak diadakan turnamen antar kampung, sekolah, kampus, bahkan sampai pertandingan antar klub olahraga. Sehingga tidak mengherankan, prestasi Indonesia di bidang olahraga badminton sudah diakui sejak dahulu. Sebagai wadah penyaluran bakat para mahasiswa, kami akan menyelenggarakan suatu kegiatan yang bernilai positif dan bermanfaat besar khususnya bagi para mahasiswa program studi D3 Kesekretariatan angkatan 2020, 2021, dan 2022. Dengan ini, kami mahasiswa program studi D3 Kesekretariatan dari kelas manajemen event bermaksud untuk menyelenggarakan sebuah BTS atau Badminton Tournament of Secretarial. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan sukses, berikut ini kami susun proposal kegiatan. Nama kegiatan dari event yang telah kami buat yaitu Badminton Tournament of Secretarial, yang selanjutnya disingkat menjadi BTS. Tujuan dari kegiatan kami yaitu untuk mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa D3 Kesekretariatan Universitas Jember dan sebagai upaya untuk menyalurkan bakat mereka. Untuk target dan sasarannya yaitu seluruh mahasiswa D3 Kesekretariatan Universitas Jember angkatan 2020, 2021, dan 2022. Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu kegiatan kami akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 di Gedung Sutarjo Unit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sponsorship. Yang pertama yaitu sponsor silver, yang bersedia menanggung uang sebesar 25.000 dari total keseluruhan kekurangan biaya kegiatan. Yang kedua yaitu sponsor golden, yaitu bersedia menanggung uang sebesar 50.000 dari total keseluruhan kekurangan biaya kegiatan. Yang ketiga yaitu sponsor platinum, yang bersedia menanggung uang sebesar 75.000 dari total keseluruhan kekurangan biaya kegiatan. Yang keempat yaitu sponsor super platinum, yang bersedia menanggung uang sebesar 100.000 dari total keseluruhan kekurangan biaya kegiatan. Sekian dari saya. Dadah. Selanjutnya yaitu ketentuan sponsorship. Adapun ketentuan sponsorship ada 4 di sini, yaitu yang pertama menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan oleh panitia dan selanjutnya akan disimpan oleh kedua belah pihak. Jadi antara kedua belah pihak itu mempunyai tanda tangan tersebut dan mempunyai perjanjian, bisa jadi di atas materai atau bisa enggak, tergantung keputusan kedua belah pihak tersebut, dan dapat disimpan oleh masing-masing kedua belah pihak antara panitia dengan pihak sponsor tersebut. Dan yang kedua yaitu setiap bentuk kerjasama yang telah disepakati harus dibayarkan dan atau harus disertai pembayaran minimal 50% dari nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Dan yang ketiga yaitu perjanjian kerjasama sponsorship dapat dilakukan antara panitia atau bisa dilakukan melalui sponsor yang telah bertugas dari pihak masing-masing pihak tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu adapun pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian di sini apabila dilakukan oleh sponsor, maka uang yang telah masuk atau telah dibayarkan 50% tersebut tidak dapat diambil kembali. Dan apabila pihak panitia yang melakukan pembatalan, maka uang dapat dikembalikan dengan potongan 20%.
bila dikarenakan ada hal lain atau ada kendala atau ada permasalahan yang memang mengharuskan terjadinya pembatalan perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai susunan kepanitiaan. Ketua panitia dari penyelenggaraan event ini yaitu Farika Isneni Zurofin, dan ketua pelaksana dari event ini yaitu Angger Agati Gedi Rizky. Yang selanjutnya yaitu ada sekretaris 1. Di sini sekretaris 1 yaitu Marcella Diva Agatha, dan sekretaris 2 yaitu Dini Magfiroh. Yang selanjutnya yaitu ada bendahara. Bendahara dari acara ini yaitu Dwi Gustiana. Selanjutnya ada divisi konsumsi. Divisi konsumsi di sini yaitu ada Ana Karisma dan Nadia Putri Amelia. Selanjutnya ada divisi perlengkapan. Di sini divisi perlengkapan ada Ria Anugrahwati dan Angger Agati Gidi Rizky. Yang selanjutnya yaitu ada divisi acara. Di sini divisi acara dipegang oleh Dea Kirana dan Angger Agati. Baik, selanjutnya yaitu ada divisi dokumentasi. Divisi dokumentasi di sini dipegang oleh Meilina Dwi. Yang terakhir yaitu ada divisi humas. Di sini divisi humas dipegang oleh Ria Anugrahwati dan Ana Karisma. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas atau job description pada bagian-bagian tertentu. Yang pertama ada ketua panitia dan ketua pelaksana. Nah, tugasnya ini yaitu memimpin semua anggota panitia. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan setiap anggota panitia, membuat detail konsep dan melimpahkan tugas kepanitiaan kepada yang bersangkutan, dan mengarahkan dan mengawasi berjalannya acara, melakukan evaluasi kepanitiaan secara rutin, bertanggung jawab kepada penanggung jawab acara, meminta laporan pertanggungjawaban semua divisi. Nah, yang kedua ada bagian sekretaris. Ini tugasnya yaitu membuat surat-surat, menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir peserta dan daftar hadir panitia, menyiapkan sertifikat untuk panitia maupun peserta jika dibutuhkan, berkoordinasi dengan divisi lain untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait administrasi. Yang ketiga ada bagian bendahara. Nah, bendahara ini tugasnya yaitu membantu ketua panitia khususnya dalam pengelolaan anggaran, menyusun rencana anggaran dalam memenuhi kebutuhan acara, mengelola dan mengawasi pemasukan dan penggunaan dana, membuat pembukuan pendanaan secara rinci dan jelas. Yang keempat ada bagian divisi konsumsi yang tugasnya yaitu menyiapkan dan mengatur menu makanan serta penentuan jadwalnya, mengurus biaya konsumsi, dan juga menjalin hubungan dengan jasa penyedia konsumsi. Yang kelima ada bagian divisi perlengkapan yang tugasnya yaitu merencanakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, mendata semua perlengkapan yang dibutuhkan dan mengupayakan pengadaannya, bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembalian perlengkapan dan peralatan acara. Yang keenam ada divisi acara. Tugasnya membuat susunan acara secara rinci dan spesifik, mengatur dan mengkoordinir hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung, melakukan sosialisasi susunan acara. Yang ketujuh ada bagian divisi dokumentasi. Tugasnya yaitu memproduksi dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto ataupun video. Yang terakhir mengabadikan momen baik saat sebelum dan sesudah acara. Yang terakhir ada bagian divisi humas. Tugasnya yaitu memberikan informasi kepada publik, stakeholder, dan pihak-pihak terkait acara yang akan diselenggarakan, mengusahakan tempat pelaksanaan kegiatan atau acara yang akan diselenggarakan, melakukan riset untuk mencari media partner, sponsorship untuk acara yang akan diselenggarakan, meraih simpati dan target akan suatu acara yang akan diselenggarakan, mengkonsep dan membuat media publikasi kegiatan seperti brosur, poster, lalu menyebarkannya kepada pihak terkait, membuat perizinan ke berbagai stakeholder terkait, yang terakhir mengurus segala komunikasi dengan pihak luar pada saat acara berlangsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana anggaran dana yang sudah kita susun untuk melaksanakan turnamen bulu tangkis ini. Yang pertama, kita ada pemasukan dari sponsorship yang sudah kita dapatkan 2 sponsor, yaitu Favarisol sebesar 250.000 dan juga Ana Fashion sebesar 250.000. Jadi total sponsor yang sudah kita dapatkan adalah sebesar Rp500.000. Lalu di sini juga kita ada beberapa pengeluaran seperti pengeluaran untuk administrasi, publikasi, konsumsi, dan juga lain-lain. Pengeluaran administrasi yang pertama kita mengeluarkan
biaya sebesar 20.000 untuk pengadaan proposal dan juga surat menyurat. Lalu di publikasi kita membutuhkan untuk dokumentasi sebesar 25.000 dan juga untuk biaya transportasi sebesar 25.000. Jadi total yang kita keluarkan adalah 50.000. Selanjutnya untuk konsumsi, kita ada 2 pengeluaran konsumsi, yaitu untuk panitia dan juga peserta. Nah, untuk panitia di sini konsumsinya berupa nasi kotak, di mana kita membutuhkan 10 kotak dengan rincian per kotaknya adalah 10.000. Jadi konsumsi untuk panitia yang kita keluarkan adalah sebesar Rp100.000. Dan juga untuk konsumsi peserta, kita hanya memberikan air mineral sebanyak 3 dus, di mana masing-masing harga per dusnya itu adalah 20.000. Jadi kita mengeluarkan konsumsi untuk peserta sebesar 160.000. Nah, selanjutnya untuk lain-lain ini ada P3K, shuttlecock, dan juga uang pembinaan, di mana P3K ini kita membutuhkan sebesar 10.000 dan juga shuttlecock kita membutuhkan 2 slot, di mana masing-masing slotnya itu harganya 85.000. Jadi untuk membeli 2 slot kita membutuhkan Rp170.000. Lalu untuk ada uang pembinaan, di mana jumlahnya masing-masing ini 2, ada juara 1 dan juara 2. Juara 1 mendapatkan 400.000 dan juara 2 mendapatkan 200.000. Jadi total pengeluarannya adalah 780.000. Nah, untuk rincian untuk dari pemasukan, pengeluaran dan defisit masing-masing adalah pemasukan yang didapatkan sebesar 500.000 dan juga pengeluaran yang kita keluarkan sebesar 1.010.000 dan juga defisit yang kita dapatkan adalah sebesar 510.000. Perkenalkan, saya Dea Kirana dengan NIM 3024. Di sini saya akan membacakan mengenai analisis SWOT dari kegiatan acara kami. Yang pertama ada tabel strength atau kekuatan yang berisikan 1. Kegiatan ini dapat mengembangkan bakat mahasiswa di luar akademis. Yang kedua, lokasi yang digunakan pun luas dan juga berada di dekat kampus. Dan yang ketiga, akan disediakan hadiah untuk 3 orang pemenang. Kemudian ada tabel weakness atau kelemahan. Kelemahan ini berisikan 1. Memiliki kebutuhan yang banyak dan persiapan yang cukup lama. Yang kedua, terdapat kurangnya dana yang ada. Dan yang ketiga, partisipan dari kegiatan ini hanyalah Prodi D3 Kesekretariatan Angkatan 2020, 2021, dan 2022. Kemudian ada tabel opportunities atau peluang yang berisikan 1. Lokasinya nyaman dan merupakan milik fakultas. Kedua, kegiatan ini dapat menguatkan tali silaturahmi antar angkatan. Dan yang ketiga, kegiatan ini juga dapat membantu mahasiswa untuk melepas penat dari banyaknya tugas yang ada. Kemudian untuk tabel threats atau ancaman terdapat pada slide selanjutnya, tapi akan saya bacakan di sini. Yang pertama, 1. Minimnya sponsor. Jadi sponsor yang masuk itu masih kurang. Kedua, seperti tadi partisipannya sedikit, tapi ini dalam hal penonton. Jadi minat penonton untuk menonton itu sepertinya kurang. Dan kemudian yang ketiga, acaranya bisa terselenggarakan di luar rencana, seperti molor atau adanya keterlambatan. Kemudian saya akan membacakan mengenai strateginya. Yang pertama ada strategi SO, yang berisikan 1. Kita dapat memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana. Jadi kita tuh strateginya kita dapat memaksimalkan penggunaan sarpras yang ada dengan sebaik mungkin agar acara bisa terlaksana dengan baik. Dan yang kedua, meningkatkan kegiatan. Jadi tidak hanya tentang perlombaan, namun juga bisa menjadi ajang silaturahmi antar angkatan. Kemudian ada tabel strategi WO. Yang pertama berisikan memaksimalkan dana. Jadi kita tuh harus bisa memaksimalkan dana sebaik mungkin, tapi juga tetap memperhatikan berjalannya acara. Jadi memanfaatkan dana dengan sebaik mungkin. Dan yang kedua ada memaksimalkan kegiatan. Maksudnya itu kita harus dapat menjalankan kegiatan dengan sebaik mungkin dan kalau bisa itu bisa berkesan. Kemudian pada slide selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai analisis SWOT yang tadi. Di sini terdapat tabel traits yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian
tabel strategi berisikan strategi ST. Pertama berisi tentang promosi dan iklan. Di sini maksudnya itu kita harus bisa lebih menggencarkan tentang promosi dan iklan tentang event ini agar sponsor dan juga minat penonton itu meningkat. Terus kemudian yang kedua, kita menyediakan lokasi sebaik mungkin. Jadi kita kalau bisa tuh membuat lokasi yang nyaman dan aman lah buat para penonton, buat para panitia dan juga para pesertanya. Kemudian pada tabel strategi WT, yang pertama ada evaluasi. Dalam evaluasi itu maksudnya kita harus bisa mengevaluasi apa saja yang perlu dilaksanakan dan apa saja yang sangat penting untuk berlangsungnya kegiatan. Jadi kita jika ada hal yang bisa disiasati atau bisa dibilang kurang penting, mungkin bisa disiasati dengan hal lainnya agar dana yang digunakan juga tidak mubazir. Yang kedua, pengecekan kegiatan. Di sini tuh maksudnya jadi setiap acara atau keberlangsungan acara itu harus dicek setiap saat agar satu, tidak terjadi molor, dan kedua, acara sesuai dengan rencana. Jadi semua bisa berjalan lancar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang slide 14 yang mana di sini ada susunan acara. Untuk acara yang pertama itu kita persiapan check-in peserta yang mana itu dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 7. Adapun penanggung jawabnya yaitu Marcella, serta yang kedua ini persiapan utama. Persiapan utama sendiri itu dimulai dari jam 7 sampai jam 8 yang mana penanggung jawabnya adalah Dea. Dan yang ketiga dimulai dari jam 8 sampai 11.45 ini adalah pertandingan penyisihan yang mana penanggung jawabnya adalah Ria dan Melina. Dan untuk yang keempat ini 14.45 sampai dengan 12.30 itu Isoma, penanggung jawabnya sendiri adalah Ana dan Nadia. Dan yang kelima ini pertandingan semifinal yang mana kita mulai dari jam 12.30 sampai 15.45. Penanggung jawabnya sendiri adalah Dwi dan Dini. Untuk yang jam 15.45 sampai dengan 16.45 kita masuki pertandingan final yang mana penanggung jawabnya adalah Dea. Serta yang terakhir yaitu pengumuman. Pengumuman ini kita mulai dari 16.45 sampai dengan 17.30. Penanggung jawabnya itu ada Ninin atau Farika. Untuk ketua panitianya juga Farika Isnaini Zurofin dengan ketua pelaksana Angger Agati. Baik, untuk materi yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan sponsorship. Di sini kami memiliki 4 sponsorship. Yang pertama ada sponsor silver dengan keuntungan pencantuman logo dan nama dalam setiap media publikasi, mempromosikan produk via media sosial story sebanyak 1 kali. Yang kedua ada sponsor golden. Keuntungannya yaitu pencantuman logo dan nama dalam setiap media publikasi. Dan yang kedua ada mempromosikan produk via media sosial story sebanyak 3 kali. Yang ketiga ada sponsor platinum, yaitu keuntungannya pencantuman logo dan nama dalam setiap media publikasi, serta mempromosikan produk via media sosial story sebanyak 5 kali dan postingan sebanyak 1 kali. Untuk yang terakhir ada sponsor super platinum, yaitu keuntungannya pencantuman logo dan nama dalam setiap media publikasi dan mempromosikan produk via media sosial story sebanyak 5 kali dan postingan sebanyak 3 kali.